Di episode Monday Night Raw kemarin, pas lagi panas-panasnya isu penyerang misterius yang neror The Vision, tiba-tiba muncul peti kayu gede yang kelihatan udah usang di area bongkar muat. Gak ada alamat pengirim, gak ada manifestnya juga, cuma ada peringatan serem yang ditulis, kirim ke WWE, jangan dibuka sampai 28 Februari 2026. Nah, tanggal itu bukan cuma hari biasa, itu adalah hari digelarnya Elimination Chamber di Chicago. Kita tahu sendiri kan, Chicago itu kota yang energinya suka bajak acara dan cinta banget sama kejutan. Begitu segel peti itu dibuka di Windy City, jalan menuju WrestleMania Bad 2 kayaknya bakal berubah total buat selamanya. Apakah ini kembalinya sang ikon, debut monster dari Forbidden Door, atau jangan-jangan ini pengungkapan sosok bayangan yang selama ini neror brand merah? Di video hari ini, kita bakal bahas kandidat yang paling masuk akal yang ada di dalam kotak itu, dan kenapa nama terakhir bakal ngerubah peta persaingan di WWE. Biasanya ada Pearce itu orangnya tenang dan bisa pegang kendali, tapi di sini dia kelihatan panik banget. Pas supir pengirimnya nggak bisa atau nggak mau ngasih jawaban, Pearce bahkan nggak mau kotak itu ada di brand dia. Dia langsung nyuruh kotak itu dikirim ke Nick Aldis di SmackDown. Ini poin menarik pertama. Dengan mindahin kotaknya dari Raw ke SmackDown, WWE kayak maksa kita buat terus mantau keberadaan fisik kotak ini. Kita nggak cuma nunggu tanggal mainnya, tapi kita nunggu tujuannya sampai di mana. Coba dilihat logistiknya. Peti ini gede banget, muatlah buat satu orang, kru penghancur atau tumpukan properti mistis. Dengan masang tanggal kadaluarsa pas di Elimination Chamber, WWE pengen mastiin kalau pertandingan paling berbahaya di perusahaan ini pun kalah pamor sama isi kotak gitu. Internet udah rame banget neriakin satu nama, Chris Jericho. Rumor kalau Y2J bakal balik ke WWE ini udah makin kencang. Fans kiranya dia bakal muncul di Royal Rumble, nggak ada. Terus ekspektasinya pas debut di Netflix, Zong juga. Tapi timing peti ini tuh Jericho banget. Ingat gak tahun 1999? Jam milenium. Jericho itu hidupnya buat hitung mundur, tanggal-tanggal kriptik dan aksi teatrikal. Ada laporan kalau kontrak Jericho di AEW mungkin dibekukan karena dia sempat absen di akhir tahun 2025. Tapi kalau dia sekarang free agent, ini cara paling keren buat balik. Teorinya gini, jangan-jangan kotak itu isinya perlengkapan Ben Fozzy. Bayangin lampu mati di Chicago, kotaknya kebuka dan lagu Judas berkumandang. Kalau Jericho di dalam, dia nggak cuma balik buat tur perpisahan, tapi dia datang buat nyelamatin WWE dari dirinya sendiri buat terakhir kalinya sebelum pensiun di WrestleMania. Pearce ngirim itu ke SmackDown mungkin jadi kode kalau Jericho pengen naklukin satu-satunya brand yang belum benar-benar dia kuasai di era modern ini. Sejak Royal Rumble ada sosok misterius yang neror The Vision, bikin bintang-bintang top tumbang diring. Minggu ini di Raw dia muncul lagi ngehajar Logan Paul. Langkah bookingan yang paling logis, kotak peti itu isinya identitas si penyerang. Mungkin kotaknya bukan berisi orang, tapi sejarah. Gimana kalau isinya itu kostum ikonik, piala masa lalu atau kartu nama dari orang di balik hoodie itu? Entah itu Seth Rollins yang balik buat balas dendam, atau kayak Grayson Waller yang pengen cari momen viral. Ngebongkar identitasnya di Chicago bakal bikin WWE punya bahan cerita yang panas banget selama 6 minggu menuju WrestleMania Bad 2. Kalau si penyerang ada di dalam kotak, berarti dia emang bener-bener dikirim langsung ke korban berikutnya. Kalau isinya bukan orang lama yang balik, mungkin ini invasi dari luar. Royce Kiss bikin dabak yang gede banget di Royal Rumble, tapi kita belum lihat jalan dia mau kemana. Dia masih jadi free agent yang sembunyi-sembunyi. Tapi ada teori yang lebih gelap lagi nih. Evil, mantan pemenang Triple Crown di NJPW ini resminya udah free agent. Rumor udah nge-tag dia ke WWE dari berbulan-bulan lalu, dan persona King of Darkness dia itu cocok banget buat gaya misteri, dikirim dari antah berantah kayak gini. Coba lihat roster SmackDown, ada MFT dan Shinsuke Nakamura. Evil itu tipe orang yang gak cuma gabung ke faksi, dia bakal bawa level psikologi sadis yang emang lagi dibutuhin sama new eranya Triple H. Kalau peti itu kebuka di tengah ring dan lampunya berubah jadi merah darah, House of Torture bukan lagi cuma rumor, tapi kenyataan baru buat SmackDown. Pakai kotak peti misteri buat Royce Kiss juga bikin WWE nggak perlu repot-repot bikin debut yang gitu-gitu aja, tapi malah nge-treatment dia kayak aset level tinggi yang butuh pengiriman khusus. Ini bakal naikin nilai dia bahkan sebelum dia pegang mic.
WWE lagi main taruhan gede di sini. Kalau pas peti itu dibuka isinya ngecewain, misal cuma sabuk juara baru atau pegulat papan tengah, penonton Chicago pasti bakal ngebu habis-habisan. Tapi Triple H tahu taruhannya. Dengan mindah-mindahin kotak itu antar brand, dia bikin rasa penasaran di kedua acara. Dia maksa kalian buat nonton Raw dan SmackDown cuma buat lihat apa kotak itu dibahas atau enggak. Ini bikin Elimination Chamber kerasa kayak season finale daripada cuma sekedar mampir sebelum WrestleMania. Tapi aku pengen dengar pendapat kalian. Kita udah pernah lihat Gobbledygooker yang Zong dan kita juga pernah lihat Nexus yang legendaris. Kejutan WWE itu bisa jadi keren banget atau malah hancur total. Menurut kalian siapa atau apa yang ada di dalam peti itu? Apakah Y2J atau Royce Kiss atau malah Evil yang debut di lampu paling terang di Elimination Chamber? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.